Hai, saya Hasmiranti Dewi Pratiwi, panggil saja Hasmi. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang materi logika proposisi. Apa sih itu logika proposisi? Jadi, logika proposisi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pernyataan atau proposisi yang dapat dianggap benar atau salah. Nah, logika proposisi memiliki dua poin penting. Yang pertama, proposisi, dan yang kedua, operator logika. Nah, apa itu proposisi? Jadi, proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi, proposisi itu memiliki nilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Contohnya, matahari terbit dari timur atau 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, adapun operator logika, yaitu operator yang digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi proposisi menjadi pernyataan yang lebih kompleks. Nah, adapun beberapa operator logika yang umum digunakan yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Untuk memahaminya lebih dalam, kita akan membahas di slide selanjutnya. Konjungsi. Seperti apa itu konjungsi? Jadi, konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata perangkai dan. Jadi, konjungsi itu memiliki kata perangkai dan. Dan dalam logika matematika, operasi konjungsi yaitu kata dan yang berfungsi sebagai penghubung dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk disimbolkan dengan tanda V terbalik atau titik yang biasa disebut dengan dot. Contohnya, diketahui pernyataan P. Aisyah adalah seorang wanita yang pintar. Q. Aisyah adalah seorang wanita yang cantik. Dan P konjungsi Q. Aisyah adalah seorang wanita yang pintar dan cantik. Nah, jelas di sini kalau konjungsi itu adalah kata penghubung karena dia menghubungkan dua pernyataan tunggal yang dimana tadi P-nya sendiri, Q-nya sendiri, dan ketika digabungkan atau dijadikan konjungsi, maka dijadikan satu. Nah, definisi dari konjungsi yaitu sebuah konjungsi dikatakan benar jika kedua komponennya bernilai benar dan akan bernilai salah jika salah satu atau dua komponennya bernilai salah. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel kebenaran konjungsi, di mana jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P konjungsi Q benar. Dan jika P benar, Q-nya salah, maka P konjungsi Q hasilnya salah. Nah, begitu seterusnya. Dan jika di antara P atau Q-nya ada salah, maka hasilnya tetap salah. Nah, selanjutnya disjungsi. Disjungsi merupakan suatu pernyataan yang terdiri dari dua kata pernyataan tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung atau. Nah, disjungsi ini memiliki kata hubung atau dalam logika matematikanya atau dilambangkan dengan seperti ini atau seperti huruf V. Nah, jadi disjungsi antara pernyataan P dan Q dapat dituliskan dengan P disjungsi Q atau dibaca dengan P atau Q. Contohnya, diketahui pernyataan P, saya akan pergi ke pantai, Q-nya, saya akan pergi ke gunung. Jadi, P disjungsi Q, saya akan pergi ke pantai atau ke gunung. Nah, definisi disjungsi sendiri, disjungsi itu akan bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar, dan hanya bernilai salah jika kedua proposisi bernilai salah. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran disjungsi, di mana P benar, Q benar, maka P disjungsi Q benar. P benar, Q salah, maka P disjungsi Q benar. Begitu seterusnya, kecuali
Jika P dan Q-nya sama-sama bernilai salah, maka hasilnya pun tetap salah. Kita lanjut pada pembahasan negasi. Nah, negasi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah, dan dalam suatu pernyataan tidak dapat memiliki dua nilai sekaligus, salah dan benar. Contoh yang pertama, diketahui pernyataan P. Hasmi suka mangga dan negasi P-nya tidak suka mangga. Dan contoh kedua, diketahui pernyataan P. Aisyah kuliah di Universitas Kedokteran dan negasi P-nya tidak kuliah di Universitas Kedokteran. Definisi negasi, jika suatu proposisi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah, dan sebaliknya. Kita lihat pada tabel kebenaran negasi. P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Jika P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Nah, pada ketiga materi tersebut, mungkin kalian paling paham dengan materi negasi ini, karena negasi ini sangat mudah untuk dipahami, tentunya karena hanya timbal baliknya saja, di mana negasi ini hanya memiliki satu nilai salah atau satu nilai benar, dan tidak keduanya. Jadi kesimpulannya, logika proposisi adalah pondasi penting dalam logika dan ilmu komputer karena memungkinkan kita untuk menganalisis ataupun memanipulasi pernyataan. Logika proposisi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang termasuk matematika, ilmu komputer, filsafat, dan kecerdasan buatan. Nah, di mana logika proposisi ini juga memiliki tujuan utama, yaitu memberikan kerangka kerja formal untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen serta membantu dalam memastikan validitas penalaran dan pengambilan keputusan. Nah, secara keseluruhan, logika proposisi ini memberikan kerangka kerja formal untuk menganalisis hubungan antara proposisi, menentukan validitas argumen, dan membuat kesimpulan yang logis. Dengan demikian, logika proposisi adalah alat yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan dan teknologi. Mungkin presentasi ini cukup sampai di sini. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.